sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi lagunya The Love of Jesus ya. Oke. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh oh wonderful love. Coba nyanyi ya, boleh hidupkan mikrofonnya, kita akan nyanyi sama-sama. Oke, 1, 2, 3, go. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh oh wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean wide, than the universe, oh oh wonderful love. Sudah bisa semua nyanyinya? Sudah bisa lagunya? Kalau sudah bisa kita nyanyi dulu yuk. Lebih bagus kalau berdiri ya. Ayo kita berdiri dulu, berdiri. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, Hi Vincent. than the universe, oh wonderful love. Once more ya, once more. Sekali lagi kita nyanyi. 1, 2, 3. Lebih cepat nyanyinya boleh ya. 1, 2, 3 ya. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, the love of Jesus, sweet and marvelous. The sky, and the ocean wide, and the Oke, have a seat please. Kita mau dengarkan video dulu. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda,
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap di bumi. berfirmanlah Allah. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi
tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, Tuhan yang menciptakan hujan, Tuhan yang menciptakan panas. Ya, menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan, artinya manusia diciptakan mirip dengan Tuhan. Sifatnya yang mirip. Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu jujur, Tuhan itu setia. Jadi Tuhan menciptakan manusia ini menjadi rekan sekerja. Artinya menjadi teman untuk apa? Untuk memerintah bersama dengan Tuhan, memelihara alam ciptaan Tuhan. Yang kamu lihat tadi ya, sungguh indah, sungguh luar biasa, sungguh ajaib Tuhan menciptakan alam semesta. Oke, tujuan Allah menciptakan alam semesta adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, betapa hebatnya Dia, betapa luar biasanya Dia, betapa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bonateo, kamu bisa membuat laut tadi? Jawab, Bona. No, Miss. Iya. Gisel. Mute lagi audionya ya, Bona. Gisel, kamu tadi lihat lumba-lumba itu besar sekali kan? Bisa kamu buat itu lumba-lumba? No, Miss. Nggak bisa ya? Oke. Tuhan yang bisa buat itu semua. Tapi Tuhan baik. Dia mau menciptakan manusia menurut gambar Tuhan, mirip dengan Tuhan, supaya menjadi rekan sekerja Tuhan, teman Tuhan untuk memelihara alam. Ya, oke. Apa manfaat hujan? Coba, B. Apa manfaat hujan, B? Agar pohon bisa tumbuh. Ya, agar pohon bisa tumbuh. Apalagi Indira? Supaya tumbuh-tumbuhan dapat hidup. Ya, bagus. Jocelyn, apa manfaat hujan? Untuk melindungi lingkungan dari bencana alam. Jocelyn? Bersihkan bumi. Untuk membersihkan bumi. Oke, yang lain, Amadeo. Apa manfaat hujan? Tadi untuk menyirami tanaman. Kalau nggak ada hujan, mati semua tanamannya. Kita nggak kekurangan air. Supaya ada sumber minumannya, ada hujan. Nanti hujan ini diserap oleh akar pohon. Lalu nanti juga akan masuk ke dari gunung sana, bisa jadi air minum ya. Untuk supaya kita tidak kekurangan air. Bagus. Gwenet, untuk apa manfaat hujan? Lingkungan bersih dan tidak ada debu-debu. Bagus, supaya debu-debu ini jangan berterbangan. Kalau berterbangan debu-debu kita bisa sesak napas ya, batuk-batuk. Jadi perlu ada hujan untuk menyirami debu-debu itu ya. Oke, sekarang apa manfaat panas, Jeremy? Supaya jadi kering. Menghilangkan banjir. Biar tidak perlu berjemur. Menerangi bumi. Panas menerangi bumi, memanasi bumi. Oke. Hujan dan panas adalah berkat Tuhan. Dengan adanya hujan, maka tanaman bisa mendapat air. Dengan adanya hujan, maka hewan-hewan juga bisa mendapat air. Dengan adanya hujan, kita tidak kepanasan, ya. Debu-debu juga bisa tersiram. Ya, dengan adanya panas,
bisa menjemur pakaian. Nelayan-nelayan juga bisa menjemur ikan jadi ikan asin. Kemudian dengan adanya panas, para petani garam, nelayan-nelayan itu bisa menjemur air laut tadi bisa jadi garam karena adanya panas. Adanya hujan, sawah-sawah juga bisa diairi sehingga petani bisa menanam padi. Semua yang diciptakan Tuhan ada manfaatnya. Apa yang kita lakukan supaya alam terpelihara dengan baik, alam ciptaan Tuhan ini? Kita harus membersihkan alam kita. Membersihkan lingkungan kita ya, oke. Pelestarian alam, oke. Fidela, apa yang harus kita lakukan supaya alam terpelihara dengan baik? Jangan membuang sampah sembarangan, Miss. Bagus. Evelyn, apa lagi? Jangan mencabut tanaman, Miss. Iya, nggak boleh sembarangan dicabut-cabut. Bagus. Michelle, apa lagi Michelle? Jangan menebang pohon sembarangan. Bagus, nanti bisa jadi banjir ya. Oke, Nina, apalagi? Jadi banyak hal yang harus kita lakukan supaya alam terpelihara dengan baik. Ada yang bilang tadi jangan buang sampah sembarangan, supaya jangan banjir, selokannya jangan sumpat. Ada yang bilang jangan menebang pohon, ada yang bilang jangan mencabuti rumput, tanaman, itu bagus sekali. Bisa juga kita rajin menyiram tanaman kita ya, terpelihara dengan baik, rajin membersihkan lingkungan kita supaya alam terpelihara dengan baik. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita ya. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, maka tidak ada penyakit ya. Kita tidak buang sampah sembarangan, apa untungnya? Tetap menjadi Iya, lingkungan menjadi bersih. Yang lain yang belum dipanggil, tolong audionya di mute ya, mute. Irena, apa yang kita lakukan supaya alam terpelihara dengan baik, Irena? Apa kalau kita menjaga alam, apa kita yang perlu? Iya, mari kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar bahwa hujan dan panas adalah berkat Tuhan. Tuhan menciptakan alam ini untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sangat baik memelihara kami. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memelihara alam. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.